Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Pak Yadit dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak Yadit akan mulai membahas satu materi di kelas 8 semester genap, yaitu pada materi statistika. Lebih khususnya lagi, kita akan membahas pada topik menentukan rata-rata hitung suatu data tunggal. So, siapkan alat tulis anak-anak, mari kita mulai. Pertama, Pak Yadit akan mulai sampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata untuk mengambil kesimpulan dengan tepat. Yang kedua, membandingkan rata-rata dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah nilai dari keseluruhan data dengan tepat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata untuk mengambil kesimpulan dengan tepat dan cermat. Sebelum anak-anak membahas lebih jauh terkait dengan rata-rata, anak-anak perlu ingat kembali bahwa dalam statistika kita mengenal ada istilahnya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian. Di antaranya ada dikenal sebagai mean atau rata-rata itu. Yang kedua ada istilahnya median atau nilai tengah, serta yang terakhir ada modus. Pada video kali ini kita akan berfokus pada menentukan nilai rata-rata serta konsepnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak perlu cermati terlebih dahulu terkait dengan apa sih yang disebut sebagai mean atau rata atau rata-rata itu. Secara garis besar, mean merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang hitungannya dilakukan dengan membagi jumlah seluruh datum dengan banyaknya datum. Nah, apa itu datum? Anak-anak perlu ingat kembali bahwa pada suatu data, perbagian data itu kita kenal istilahnya dengan datum. Sehingga ketika datum itu dikumpulkan, maka menghasilkan suatu yang dikenal dengan nama data. Nah, terkait dengan tujuan atau apa sih maksud anak-anak menentukan rata-rata, bahwa nilai rata-rata dapat menjadi representasi untuk menentukan atau mewakili keseluruhan dari data tersebut. Hingga cukup dengan hanya menentukan rata-rata, anak-anak bisa menentukan kesimpulan dari data yang sudah anak-anak kumpulkan. Bagaimana rumus untuk menentukan nilai rata-rata? Ya, rata-rata itu seperti yang tadi sudah dijelaskan pada pengertiannya, jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. Atau jika dinotasikan, dituliskan ke dalam bentuk X bar, ya, jadi ada huruf X yang di atasnya diberi strip itu menunjukkan rata-rata. Kemudian rumusnya adalah sigma. Nah, simbol E ini, ya seperti huruf E ini menunjukkan sigma ya sebagai jumlah XI ya, dibagi dengan N, di mana XI-nya menunjukkan data ke I, dengan sigma SI berarti jumlah data ke I. Nah, untuk N-nya adalah banyaknya data. Sebagai bahan anak-anak memperdalam terkait dengan rumus ataupun konsep yang sudah anak-anak dapatkan, Bapak sudah siapkan beberapa contoh soal yang mana menerapkan konsep rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal 1 silakan diperhatikan ya, nilai rapor UD pada semester ganjil untuk 11 mata pelajaran berturut-turut disajikan sebagai berikut. Nilainya ada 70, 68, 72, 74, 85, 80, 76, 77, 70, 78, serta 80. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata nilai rapor semester ganjil UD? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak perlu garis bawahi yang dicari adalah rata-rata, sehingga ingat lagi bagaimana rumus rata-rata dari suatu data tunggal. Ya, rata-rata sama dengan jumlah datum dibagi banyak datum. Untuk menentukan jumlah datum, anak-anak perlu menjumlahkan ya, ada 11 mapel atau mata pelajaran yang diikuti oleh UD pada semester ganjil, sehingga jumlahkan dari nilai 70 tambah 68 sampai dengan ditambah 80. Kemudian untuk banyaknya datum, banyak mata pelajaran yang diikuti oleh UD, yaitu 11 mata pelajaran. Hasil penjumlahan menunjukkan bahwa jumlahnya itulah 830
dengan banyaknya datum adalah 11, ya perhitungan lebih lanjut diperoleh bahwa rata-ratanya adalah 75,45. Nilai rata-rata ini yang nanti merepresentasikan ya nilai UD untuk pada rapor semester ganjil. Oke, semoga anak-anak bisa paham terkait dengan pembahasan nomor 1. Adapun anak-anak, kalau misalkan anak cermati seperti di permasalahan ataupun contoh soal tadi, data yang disajikan cukup terbatas, ya hanya 11 data. Tetapi bagaimana kalau anak-anak bertemu dengan data yang jumlahnya sangat banyak? Ya mungkin bisa sampai 100, bahkan ribuan, atau bahkan juta. Tentu ketika anak-anak mau mencari rata-rata hitungnya, ya ketika mau menjumlahkan datumnya, tentu tidak akan efektif atau tidak akan efisien, bahkan perlu waktu yang tidak singkat. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimanakah cara menentukan rata-ratanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak bisa menyajikan data tersebut ya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bantuannya tentu berupa tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, terkait dengan tabel distribusi frekuensi, anak-anak coba ingat kembali di pertemuan sebelumnya bahwa tabel distribusi frekuensi ciri khasnya adalah terdiri dari 2 kolom yang menunjukkan nilai serta frekuensinya. Jadi masing-masing nilai terdapat frekuensi ataupun banyak nilai yang muncul tersebut. Nah, untuk rumus menentukan nilai rata-rata hitung untuk data yang sangat banyak ini, ketika dirubah ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka anak-anak bisa sajikan rumus rata-rata menjadi seperti di layar. Ya, X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Yang mana seperti anak-anak ketahui, X diberi strip di atasnya menunjukkan rata-rata, XI itu menunjukkan data ke I, dengan FI menunjukkan frekuensi data ke I. Sigma XI FI itu artinya jumlah hasil kali data dan frekuensinya. Dan kemudian sigma FI ini menunjukkan jumlah frekuensi ke I. Nah, begitu anak-anak untuk rumus terkait dengan data yang jumlahnya cukup banyak dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Untuk pemahaman lebih lanjut, anak-anak silakan dicermati ya permasalahan contoh soal nomor 2 serta pembahasannya. Nah, contoh soal nomor 2 ini sudah dibantu disajikan suatu data ulangan harian statistika di kelas 8C yang disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang mana nilainya itu dari nilai 5 sampai yang tertinggi 10, dan frekuensi telah ditentukan untuk masing-masing nilai. Pertanyaannya adalah, apakah siswa yang nilainya berada di bawah rata-rata? Jawab pertanyaan tersebut anak-anak perlu ya setidaknya menentukan nilai rata-rata dari data yang ada. Adapun untuk menunjukkan nilai rata-ratanya, anak-anak ketika melihat tabelnya itu bisa saja disajikan kembali tabel tersebut ya. Apabila susah melihat tabel yang berbentuk baris seperti ini, sajikan dulu ke dalam bentuk kolom. Nah, tapi ingat juga buat kolom tambahan yang mana kolom tersebut berupa nilai kali frekuensi. Ya, berarti anak-anak tentukan hasil kali nilai dengan frekuensinya dengan pasangannya seperti itu. Nilai 5 pasangannya itu frekuensinya 3, berarti hasil kalinya adalah 15. Demikian seterusnya sampai nilai 10 dengan frekuensi 2, hasil kalinya adalah 20. Jangan lupa untuk menjumlahkan juga atau menentukan total ya, total frekuensi serta total dari kolom nilai kali frekuensi. Untuk menentukan rata-rata, kita hanya perlu memasukkan rumusnya saja karena anak-anak sudah menentukan masing-masing untuk total frekuensi dan total nilai kali frekuensi, yaitu 295 dibagi dengan 40 yang menghasilkan rata-rata sebesar 7,375. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Tentu tidak anak-anak. Mengapa? Karena yang ditanyakan pada soal adalah berapakah siswa yang nilainya berada di bawah rata-rata. Dengan rata-rata sebesar 7,375, tentu anak-anak bisa menentukan sekarang terkait dengan nilai apa saja yang berada di bawah 7,375. Adapun nilai tersebut diantaranya adalah nilai 5, 6, dan 7. Perlu cermati kembali, ya banyak siswa yang berada di bawah rata-rata itu dengan melihat frekuensinya.
Ya, jadi frekuensi untuk masing-masing nilai 5, 6, dan 7 itu adalah 3, 8, serta 10. Dengan menjumlahkan seluruh nilai yang di bawah rata-rata, yaitu 3 ditambah 8 tambah 10, maka hasilnya 21. Kesimpulannya adalah siswa yang berada di bawah rata-rata adalah 21 orang siswa. Oke, next kita masuk ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini menuntut anak-anak untuk memahami permasalahan serta nantinya bisa menyimpulkan dari data yang ada. Permasalahannya cukup sederhana ya. Terdapat seseorang bernama Pak Ketut yang mengadakan penelitian untuk mengukur hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Sampel yang diambil adalah masing-masing 20 orang siswa di kelas 8A dan 8B. Data hasil belajar matematika kedua kelas disajikan ke dalam bentuk tabel berikut ini, yang mana masing-masing kelas sudah disajikan ke dalam bentuk tabel dengan nilai yang sama, yaitu nilai terendah 50 dan tertinggi adalah 70. Pertanyaannya adalah, Pak Ketut ingin mengetahui dari dua kelas yang dia ambil, manakah kelas yang lebih baik dalam hasil belajar matematika? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak dapat tentukan terlebih dahulu rata-rata pada masing-masing kelompok serta nanti dibandingkan ya, yang manakah rata-ratanya lebih baik atau lebih besar. Oleh karena itu, pertama tentukan terlebih dahulu rata-rata di kelas 8A nilai matematikanya dengan menggunakan tabel yang sudah diberikan. Ya, dengan menggunakan rumus rata-rata tabel distribusi frekuensi, anak-anak tentu bisa peroleh untuk rata-ratanya adalah sebesar ya 59,25. Kemudian untuk rata-rata ngitung nilai matematika di kelas 8B itu adalah sebesar ya 58 ya. Nah, nanti anak-anak bisa silahkan dicek kembali beberapa perhitungan ya, semoga nanti anak-anak bisa menentukan hasilnya juga. Nah, setelah anak-anak menentukan masing-masing nilai rata kelas 8A dan 8B, maka bandingkan nilai rata-rata kedua kelas tersebut. Nah, tadi anak-anak sudah peroleh bahwa nilai rata-rata matematika di kelas 8A sebesar 59,25, tetapi di kelas 8E 58. Nah, ketika anak-anak mau melihat, bandingkanlah masing-masing rata-rata tersebut, maka anak-anak bisa memperoleh bahwa nilai rata-rata kelas 8A itu lebih dari nilai rata-rata kelas 8B. Dengan kata lain, kelas yang mempunyai nilai hasil belajar matematika yang lebih baik tentu ya adalah kelas yang nilai rata-ratanya lebih besar, yaitu kelas 8A. Oke, bisa dipahami anak-anak untuk beberapa contoh soal yang sudah disajikan. Ya, semoga anak-anak bisa belajar lebih giat lagi. Untuk pembelajaran ataupun video kali ini, Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini. Untuk video pembelajaran berikutnya, kita akan membahas bagian kedua tentang menentukan nilai median serta modus suatu data tunggal. So, nantikan penayangannya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.